Haleluya, Shalom seluruh jemaat GBI Holy Tanjung Padan Belitung. Saya sebagai gembala di gereja ini, ya saya mengatakan sudah lama mungkin kita nggak berjumpa, bahkan mungkin belum ada pesan yang sampaikan buat jemaat Tuhan. Mungkin malam hari ini yang pertama kali saya sebagai gembala akan menyampaikan pesan. Mungkin sepatah dua patah, mungkin yang nggak lama lah, ya biarlah pesan ini bisa menguatkan seluruh jemaat di Gereja Betel Indonesia Holy Tanjung Padan Belitung ini. Ya, Tuhan izinkan COVID-19 terjadi buat bangsa kita Indonesia, mungkin sampai ke bangsa-bangsa. Kita percaya semua tuh ada maksud Tuhan. Ya, ada mungkin banyak hamba-hamba Tuhan, mungkin gembala sidang kita sudah sampaikan tentang jangan khawatir Bapak semua ya. Tapi saya mau kata sebagai gembala, saya ada beberapa pesan sampaikan pada malam hari ini. Biarlah pesan ini bisa menguatkan kita semua. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya, saya sampaikan malam hari ini 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Kita percaya Bapak Ibu semua, di kitab Korintus ini ditulis oleh Paulus, Bapak Ibu semua ya, di mana Paulus mengingatkan kepada kita semua. Di sini dikatakan, mari kita berdiri teguh, jangan kita goyah. Mungkin hari-hari ini banyak orang-orang mungkin sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, mungkin goyang, mungkin ikut Tuhan bagaimana nih Tuhan, keadaan tidak semakin baik, keadaan kok begini, orang sakit semakin menambah, bahkan ya mungkin dari virus corona ini banyak yang meninggal juga yang dipanggil sama Tuhan, bahkan mungkin para pendeta, mungkin para pengerja ada dipanggil sama Tuhan. Tapi satu hal saya mau katakan Bapak Ibu semua, saya percaya ya di balik ini semua ada rencana Tuhan. Ya, pesan saya kepada sebagai hamba Tuhan dan gembala, mari Bapak Ibu semua jangan pernah kita goyah. Tetap saya katakan kita sebagai umat Tuhan ya, tetap kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, maka kita semakin banyak berdoa ya. Mungkin ada sebagian jemaat Tuhan bilang begini, Pak Gembala ya, kita sudah lama nggak berjumpa, kita sudah lama nggak beribadah, Pak, kapan kita beribadah lagi? Saya mau katakan Bapak Ibu semua ya, kita nggak tahu kapan wabah dari COVID-19 ini selesai. Tapi saya mau katakan, mari tetap kita berdoa ya. Saya percaya ada waktunya kita akan kembali lagi bersama-sama beribadah di gereja semua. Amin. Ya, tapi bagi semua ya mungkin hari-hari ini mungkin ya kita banyak beribadah dengan cara online. Pesan saya ya, gereja ya udah berusaha beri yang terbaik Bapak Ibu semua. Setiap minggu kita berusaha buat yang namanya ada pujian penyembahan, ada mungkin firman Tuhan disampaikan oleh gembala sidang kita Pak Niko ya. Saya ajak kita semua setiap hari Minggu ya, jam 8 pagi itu ya. Mungkin ada waktu jam 8 pagi bisa ibadah. Mari beribadah sama-sama, ajak keluarga, ajak istri, ajak suami, ajak anak. Ya kita beribadah bersama-sama. Mungkin nggak bisa jam 8 ya, mungkin ya jam 9 atau jam 10, bahkan mungkin malam hari. Bisa dibuka juga ya, bisa beribadah sama-sama. Ya inilah mungkin membuat iman kita bertumbuh semua. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan tidak ada beribadah. Mungkin ada ngomong juga, Pak, bagaimana dengan kul, Pak Gembala? Saya mau katakan Bapak semua, yang mungkin kita nggak bisa cool, tapi mungkin ya bisa kita bersama keluarga merenungkan firman Tuhan. Ya, mungkin setiap pagi saya sebagai gembala juga kirim firman Tuhan Bapak Ibu semua. Mungkin itu bisa bahan renungan kita untuk kita bangun ya, kita semakin dekat sama Tuhan. Kita nggak bisa lagi mengandalkan mungkin ya pujian penyembahan dari gereja, mengandalkan pendeta yang khotbah, tapi ini Tuhan siapkan kita semua untuk kita semakin hari semakin bertumbuh mengikuti Tuhan Yesus. Haleluya semua. Amin. Ya, saya tahu Bapak semua ya, dalam keadaan hari-hari ini membuat orang tuh bingung. Ya, pesan saya, jangan pernah iman kita goyah. Amin. Sesuai firman Tuhan dikatakan, mari ya, Paulus katakan kita berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu
dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu. Ya mungkin hari-hari ini kita mau bingung mau ngadain apa Pak Pendeta. Pak Gembala, saya mau ngadain apa? Ya, kita di Gereja Betel Indonesia kita bersyukur di bawah wadah yang tepat bagi semua ya. Di mana gereja kita sekarang ini terutama GBI bergerak ya bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan yang nama pertolongan. Ya, makanya sekarang kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita bisa memperhatikan mungkin jemaat-jemaat sekitar yang kita kenal. Ya, mungkin mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan apapun. Mari kita berusaha untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita bisa bantu mungkin ya beras, Indomie, bisa bantu saudara kita. Atau juga mungkin ya di sekitar lingkungan rumah kita. Ada mungkin saudara kita, teman-teman kita, lingkungan rumah kita yang membutuhkan pertolongan. Mari kita di saat ini kita melayani pekerjaan Tuhan. Jangan bilang, oh saya nggak bisa apa-apa Pak Pendeta. Tapi saya mau katakan bagi semua, mari apa bisa kita lakukan buat membantu orang lain. Saya mau katakan itu kita melayani yang namanya pekerjaan Tuhan bagi semua. Amin, amin. Saya mau katakan bagi semua, ini penting sekali. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen cuek. Kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat mungkin GBI Holy, lihat orang susah kita nggak mau tolong semua. Ya, saya pesan juga kepada gembala-gembala kul, seluruh gembala-gembala kul, saya bilang begini, mari para gembala-gembala kul perhatikan ya anggota kul kalian. Kalau mereka membutuhkan pertolongan, mari kalau mereka butuh beras, segera beli beras buat mereka. Jangan sampai ya jemaat kita kelaparan dari semua. Ya, saya sebagai gembala berusaha untuk beri yang terbaik buat yang namanya jemaat Tuhan. Kalau para gembala-gembala kul atau kul nggak punya dana, mari bicarakan sama saya. Saya berusaha untuk bantu supaya anggota kita, tim kita juga ya selama COVID-19 ini tetap mereka bisa makan, ya sampai mereka nggak mati yang namanya kelaparan semua. Amin, amin. Makanya saya ajak kita semua perhatikan orang sekitar kita. Mungkin ada teman kita, teman gereja kita, ya sama-sama kita beribadah, yang mereka membutuhkan pertolongan. Ayo, sampaikan ke gembala kul. Atau mungkin Pak saya nggak terlibat di kul Pak Pendeta. Mari sampaikan kepada saya. Ya, mungkin bisa WA saya, telepon saya, kasih tahu Pak si A ini membutuhkan pertolongan. Kita akan segera turun untuk bantu mereka. Amin, amin. Ya sebagai ayat lahir ya karena saya kata saya nggak panjang malam hari ini bagi semua ya. Mari kita buka Filipi 4 ayat yang kelima. Kita lihat di kitab Filipi 4 ayat yang kelima. Haleluya ya. Kita lihat sama-sama di kitab Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dengan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, kita tahu di Filipi juga ya, ini ditujukan Paulus tulis kepada jemaat yang ada di Filipi semua. Ya, Paulus katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi nggak ada jalan lain semua. Ya, kita sebagai umat Tuhan kita harus tunjukkan kebaikan hati kita pada semua orang, supaya orang melihat perbuatan kita ini semua, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, mengerti kata amin, amin. Ya. Ada orang begini, ya Pak Gembala, ngapain kita orang bilang tuh show off lah, atau mungkin kita agak sombong dikit lah, kita tampilkan bantu orang supaya orang lihat. Enggak, karena Alkitab dengan jelas katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita percaya semua, ya kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Yesus segera datang. Mari kita sebagai umat Tuhan, mungkin kita nggak punya apa-apa. Apa yang ada pada kita, mari kita tunjukkan bahwa kita mau ya membantu orang lain supaya kebaikan hati kita ini ya diketahui oleh semua orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti kata amin. Amin. Kita tahu semua ya, hari-hari ini banyak hamba Tuhan mengatakan ya kita harus menyelesaikan amanat agung, termasuk gembala sidang kita katakan kita harus menyelesaikan amanat agung bersama-sama. Saya percaya saat kita bisa memperhatikan saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan, ya kita perhatikan mereka, ya kita tunjukkan bagi semuanya, ya, sehingga orang lihat, ya kebaikan hati kita ini, ya kita sesungguhnya, saya katakan ya nama Tuhan
dipermuliakan dalam kehidupan kita. Yang mengerti keterangan. Saya berdoa habis semua ya, biar seluruh jemaat-jemaat Tuhan di gereja ini, di gereja GB Holy ini ya, semakin hari tetap yang namanya semangat mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kerajinan kita ini sekadang jangan pernah goyah. Jangan sampai sekadang kita ikut Tuhan semakin hari semakin yang namanya semakin jauh dari Tuhan. Mungkin sekadang kita nggak percaya sama Tuhan lagi. Enggak, saya mengatakan kita semakin ada masalah, semakin hal-hal Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita. Mari kita tetap semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya waktu kita kuat, kita semangat ikut Tuhan Yesus, kita nggak menyerah, kita nggak mau kalah ikut Tuhan Yesus semua, kita menjadi orang yang menang. Saya percaya waktu Tuhan datang menjemput kita semua dalam kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa habis semua, biarlah seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia of Life Holy ini diberkati dan selalu dilindungi sama Tuhan Yesus. Sebelum saya akhiri firman Tuhan pada malam hari ini, ya sekali lagi saya katakan, ya saya sebagai gembala saya selalu berdoa dan berdoa Bapak Ibu semua. Ya saya akan berdoa Bapak Ibu semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Ayo bersyukur Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang mengajar kepada kami semua untuk kami Tuhan tidak goyah Tuhan mengikuti Engkau ya Tuhan. Kami mau semakin semangat ikut Engkau Tuhan. Kami mau semakin Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun hari-hari kami nggak bisa melayani di gereja Tuhan, kami diingatkan melalui gembala sidang kami, melalui badan pekerja harian GBI Tuhan, untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekitar kami Tuhan. Kami memperhatikan mereka Tuhan, tidak pandang bulu Tuhan. Mau saudara dekat, saudara jauh, teman-teman kami, baik kami tidak memandang yang namanya agama, ras Tuhan. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau memperhatikan, membantu orang-orang Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami nggak mau cuek Tuhan. Kami nggak mau ya Tuhan masa bodoh Tuhan. Inilah waktunya kami mau tunjukkan kepada orang-orang dunia Tuhan. Sesungguhnya kami anak-anak Tuhan menjadi berkat buat orang-orang lainnya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan seluruh umat-umat Tuhan. Tuhan berkati mereka semua berlimpah-limpah. Kau minta ada perlindungan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Bahkan Mazmur 91 digenapi dalam kehidupan mereka Tuhan. Jaga mereka, lindungi mereka, bungkus dengan darah Yesus ya Tuhan. Yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan mereka. Kau perkatakan Tuhan, tidak ada yang sakit Tuhan COVID-19. Suruh jemaat-jemaat Tuhan dilindungi sama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami berdoa juga ya Tuhan buat pulau kami, Pulau Belitung, buat Kabupaten Belitung ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Kau Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan, yang di rumah sakit Tuhan. Kami tahu Tuhan ada beberapa orang yang positif ya Tuhan. Sampai hari ini ada 3 atau 4 orang positif. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biar tangan-Mu sendiri Tuhan yang menyembuhkan mereka, yang memulihkan mereka Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, di Pulau Belitung Tuhan tidak ada Tuhan orang yang terjangkit Tuhan atau mengenai kena virus yang namanya COVID-19 Tuhan. Kami perkatakan dalam nama Yesus ya Tuhan, Pulau Belitung Tuhan aman, dalam lindungan Tuhan. Berkati pemerintahan kami yang ada Tuhan, dari Pak Bupati kami Tuhan, berkati dia berlimpah-limpah hikmat menyertai mereka semua. Bahkan tim para medis, dokter Tuhan yang ada di rumah sakit, berkati mereka semuanya berlimpah-limpah juga. Ada perlindungan Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Hamba berserahkan semua dalam tangan Kau Tuhan Yesus. Saya bersyukur buat malam hari Tuhan Yesus. Kau begitu baik, sangat baik bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Baik bagi semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, demikianlah walaupun singkat firman Tuhan ini, saya percaya sangat memberkati Bapak Ibu semua. Ya, mungkin kita akan atur waktu lagi. Mungkin ke depannya kita akan bersama-sama kembali. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan, ya saya sebagai gembala saya katakan akan memberi yang terbaik buat bagi Bapak Ibu semua. Ada apa-apa Bapak Ibu semua, jangan pernah malu. Bisa hubungin saya dan hubungin gembalaku atau teman-teman yang lain untuk kita saling membantu sama lain. Demikian dari saya. Tuhan Yesus berkati semuanya berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.